Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Intan Saleh dengan NIM 2205015015002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep penilaian kinerja guru. Nah, konsep penilaian kinerja guru menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Nah, pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan atau penerapan pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru secara umum, PK Guru memiliki dua fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB. Nah, yang kedua yaitu untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, bimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun tersebut. Nah, kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatannya, untuk jabatan fungsionalnya. Nah, hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, kooperatif, dan berdaya saing tinggi. Nah, PK Guru merupakan acuan bagi sekolah untuk menerapkan pengembangan karir dan promosi guru. Nah, bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Syarat sistem PK Guru ada 3. Yang pertama yaitu valid, yang kedua reliable, yang ketiga praktis. Nah, salah satu karakteristik dalam desain PK Guru adalah menggunakan cakupan komparatif dan indikator kinerja yang sama bagi 4 jabatan fungsional guru, yaitu guru pertama, guru muda, madya, dan utama. Nah, prinsip pelaksanaan PK Guru yaitu pertama berdasarkan ketentuan, yang kedua berdasarkan kinerja, 3 berdasarkan dokumen PK Guru, yang keempat yaitu dilaksanakan secara konsisten. Prosedur pelaksanaan secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan PK Guru pembelajaran atau pembimbingan dengan prosedur pelaksanaan PK Guru untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian PK Guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu ada tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini hal-hal yang harus dilakukan oleh penilaian maupun guru yang akan dinilai yaitu 1. Memahami pedoman PK Guru terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK Guru dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang kedua yaitu memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja. Nah, yang ketiga yaitu memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penelitian. Yang keempat yaitu memberitahu rencana pelaksanaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaan. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Nah, beberapa tahapan PK Guru yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu sebelum pengamatan. Nah, pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Nah, semua hasil diskusi wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi. Yang kedua yaitu selama pengamatan di kelas atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbing dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah atau sekolah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing-masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, penilaian menggunakan instrumen PK guru, pembelajaran atau pembimbingan. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Nah, pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan, baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Nah, penilaian wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut. Nah, jika diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dan konsisten tentang kinerja seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan. Dalam proses penilaian untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, data dan informasi dapat diperoleh melalui pencatatan terhadap semua bukti yang teridentifikasi di tempat yang disediakan pada masing-masing kriteria penilaian. Nah, bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan pemandu kepentingan pendidikan. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa satu, bukti yang teramati seperti dokumen, kondisi sarana prasarana, foto, gambar, slide, video, dan produk siswa. Yang kedua yaitu bukti yang tak teramati. Nah, untuk bukti yang tak teramati yaitu ada sikap dan perilaku kepada sekolah, budaya, dan iklim sekolah. Nah, setelah pengamatan pada pertemuan pembelajaran berbimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah, penilaian dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilaian wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi. Kita lanjut kepada tahap pemberian nilai. Yang pertama, penilaian. Nah, pada tahap ini penilaian menerapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, dan 2 pada masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Nah, pemberian skor ini harus berdasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK guru. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan yaitu 1. Pemberian skor 0, 1, dan 2 untuk masing-masing indikator setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi dengan indikator kinerja masing-masing kompetensi. Aturan pemberian skor untuk setiap indikator yaitu skor 0 untuk menyatakan indikator tidak terlaksana atau tidak menunjukkan bukti. Skor 1 menyatakan indikator dilaksanakan sebagian atau ada bukti tetapi tidak lengkap. Skor 2 menyatakan indikator dilaksanakan sepenuhnya atau ada bukti yang lengkap. Nah, perolehan skor untuk setiap kompetensi tersebut selanjutnya dijumlahkan dan dihitung presentasinya dengan cara membagi total skor dengan diperoleh dengan total skor maksimum kompetensi dan mengalihkan dengan 100%. Nah, perolehan presentasi skor pada setiap kompetensi ini kemudian dikonversi ke skala nilai 1, 2, atau 3. Nah, untuk guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah, penilaian dilakukan langsung dengan memberikan nilai 1, 2, 3, dan 4 untuk setiap kriteria atau indikator pada kompetensi tertentu. Kemudian nilai setiap kriteria atau indikator dijumlahkan dengan hitung rata-rata. Nilai rata-rata ini merupakan nilai bagi setiap kompetensi terkait. Demikianlah tadi video tentang konsep penilaian kinerja guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.